Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu senang sekali kita masih bisa bertemu, kita masih bisa belajar bersama-sama untuk membahas pembelajaran kita di tema 8 ini. Kita akan belajar mengenai peristiwa alam, kemudian di subtema 1 mengenai peristiwa siang dan malam. Tapi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Ibu harapkan anak-anak ibu semua sudah mandi pagi, sudah sarapan pagi juga tentunya, berpakaian rapi dan duduk dengan rapi untuk siap-siap belajar bersama. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non-Islam nanti berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Kita berdoa agar ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima ini mudah untuk anak-anak ibu pahami, mudah untuk anak-anak ibu mengerti. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Saat pulang sekolah biasanya udara akan panas sekali ya, karena matahari sudah berada di atas kepala kita. Nah, kadang-kadang juga ada diiringi oleh angin sepoi-sepoi. Jika udara tidak terlalu panas, anak-anak ibu bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali permainan yang bisa kita lakukan di siang hari. Umpamanya seperti bermain sepeda, kemudian bermain kejar-kejaran, atau bermain ayunan atau luncuran. Nah, pada cerita ini diceritakan bagaimana Siti yang sudah pandai bermain sepeda. Dia diajarkan oleh ayahnya bagaimana cara bermain sepeda. Anak-anak ibu sudah pandai main sepeda? Ibu rasa banyak sekali anak-anak ibu yang sudah pandai bermain sepeda. Bermain sepeda itu sangat menyenangkan, kita sambil berolahraga tentunya. Tapi jika udah terlalu terik atau hari terlalu panas, anak-anak sebaiknya bermain di dalam rumah saja. Karena permainan di dalam rumah juga banyak yang bisa kita lakukan. Kamu bisa melakukan bersama temanmu, bersama kakakmu, saudaramu, atau adikmu. Nah, itu yang bisa kita lakukan jika cuaca atau keadaan di siang hari. Seperti Ibu bilang tadi, bermain sepeda itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Kamu bisa mengitari lapangan, halaman rumahmu. Kalau kamu tinggal di komplek perumahan, tentu saja kamu bisa bermain sepeda di sekitar komplek, di jalan di komplek perumahanmu. Nah, dalam buku ini diceritakan bagaimana Siti mengajak teman-temannya bermain sepeda bersama mengitari lapangan. Di lapangan mereka menemui beberapa anak laki-laki sedang bermain layang-layangan. Di situ ada Beni, Udin, dan teman-teman yang lain. Nah, mereka sedang bermain layangan. Layangan Udin jauh lebih tinggi dari layangan Beni. Kamu tahu mengapa layang-layang Udin bisa lebih tinggi dari punya Beni? Tentu saja bisa lebih tinggi karena tali yang dimiliki layang-layang Udin itu jauh lebih panjang dari yang dimiliki Beni, sehingga layang-layang Udin bisa terbang melayang lebih tinggi. Kita bisa mengukur panjang tali layang-layang Udin dan panjang tali layang-layang Beni. Kita bisa menggunakan alat ukur yang baku seperti meteran tentunya. Tapi kita juga bisa menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan jengkal, yaitu jarimu. Kita menggunakan jengkal jari kita untuk mengukur panjang tali layang-layangan Udin atau Beni. Tentu saja itu tidak baku karena jarimu tidak akan sama dengan jari-jari yang lain, jari ayahmu, jari ibumu, atau jari kakakmu. Karena kamu masih kecil sehingga tentu saja panjangnya akan lebih pendek lagi dari punya orang tuamu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur suatu benda. Ibu punya buku, kita akan mengukur panjang buku ini.
kita akan menggunakan jengkal kita untuk mengukurnya. Tentu hasilnya nanti tidak akan sama hasil pengukuran yang ibu lakukan dengan yang kamu lakukan, karena jari ibu tidak sama panjangnya dengan jarimu. Kita akan coba mengukurnya. Jadi ini adalah alat ukur sederhana menggunakan anggota tubuh. Kita letakkan jempolmu di sini, kemudian kita ukur 1, kemudian kita sambungkan lagi di sini, ya seperti ini. Kita akan kembali jempolmu di sini. Pertama coba perhatikan ya, 1, nah seperti ini. Kemudian jempolmu tetapkan di sini, pindahkan jari kelingkingmu tetapkan di sini, pindahkan jempolmu jadi 2 jengkal. Nah, kalau menggunakan tanganmu atau jarimu mungkin akan lebih dari 2 jengkal, karena ukuran jarimu masih kecil sehingga tidak sama dengan jari milik orang dewasa. Nanti ada tugas yang harus kamu lakukan, mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu, tentu dengan menggunakan jarimu. Ya, tidak akan sama nanti menggunakan jari ayahmu atau ibumu, pasti akan berbeda. Nah, untuk melakukan tugasnya, kamu lakukan sendiri tugasmu, karena ini tidak sulit, karena kamu bisa mengukur dengan jarimu sendiri. Ya, anak-anak kerjakan sendiri, kemudian hasilnya nanti beritahulah kepada ibu guru atau bapak gurumu. Dalam melakukan pengukuran, lakukanlah dengan benar. Kemudian juga tuliskanlah hasilnya dengan benar juga. Nah, itu yang harus kamu lakukan, sikap yang harus kamu lakukan kepada teman-temanmu, kepada kakakmu, kepada saudara-saudaramu yang lain. Jadi kita berusaha untuk bersikap adil kepada teman-teman kita semua. Nah, sikap adil kepada teman-teman semua ini mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Masih ingat anak-anak ibu apa sila kelima dari Pancasila? Apa bunyinya dan apa lambangnya? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian anak-anak ibu masih ingat lambangnya apa? Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak harus ingat lambang-lambang, bunyi-bunyi dari sila Pancasila. Dan ibu yakin anak-anak ibu masih ingat semuanya. Karena anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar tentunya. Anak-anak harus melakukan atau mengukur dengan cara yang benar. Kemudian juga mengisi jawabannya atau menulis jawabannya dengan benar juga. Nah, itu yang harus anak lakukan, bersikap benar kepada teman-temanmu, kepada orang-orang di sekitarmu. Jadi kita harus bersikap adil kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kakakmu, kepada adikmu. Sikap adil kepada teman ini mencerminkan sikap dari sila kelima dari Pancasila. Anak-anak ibu masih ingat apa bunyi sila dari Pancasila? Sila kelimanya, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus bersikap adil kepada teman-teman kita. Kemudian anak-anak ibu masih ingat bagaimana lambangnya, apa lambang dari sila kelima dari Pancasila? Yaitu padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu melambangkan kelembutan dan kebaikan. Nah, itu yang harus kita sebarkan, yang harus kita lakukan, sikap-sikap yang baik. Anak-anak ibu semua pasti mau melakukannya, ya. Dan ibu yakin anak-anak ibu semua sudah hafal semua isi dari Pancasila, sudah tahu juga simbol-simbol dari setiap sila dari Pancasila. Karena ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar tentunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 4. Kita akan bercerita bagaimana kalau kita ingin berenang. Nah, berenang itu tentu saja bagusnya di pagi hari atau di sore hari. Nah, kalau udara cerah di pagi hari, kita bisa melakukan atau berolahraga renang. Jika kita berenang, gunakanlah pakaian renang, pakaian yang memang khusus untuk berenang. Nah, anak-anak harus ingat, sebelum berenang, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Setiap kita akan berolahraga, kita harus lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melemaskan otot-otot kita, agar pada saat kita berolahraga intinya, otot-otot kita tidak kaku atau tidak kram namanya. Nah, setelah itu barulah kamu masuk ke kolam renang untuk melakukan latihan renangmu. Pertama mungkin kamu bisa menceburkan badanmu, kemudian belajar untuk menyelam dengan hitungan 1, 2, 3. Kamu mencoba berapa lama kamu bisa bertahan di dalam air untuk menahan nafasmu. Ya, jadi kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu.
Setelah berenang, Edo mengajak teman-temannya untuk bermain musik. Tapi kali ini mereka tidak menggunakan alat musik. Tapi Edo mengajak teman-temannya bermain musik dengan menggunakan gelas, air, dan pemukul tentunya. Pemukul kita bisa menggunakan sendok tentunya ya. Nah, gelas-gelas tersebut akan kita isi dengan jumlah air yang berbeda-beda. Ada yang penuh, ada yang sedikit penuh, ada yang setengah, ada yang kurang dari setengah, ada yang sedikit sekali. Kemudian kita akan mencoba bagaimana memukulnya dan menghasilkan suara seperti apa. Jika airnya berbeda-beda dan saat kita pukul akan menghasilkan suara yang berbeda. Jadi tingkat nadanya juga akan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, kamu bisa melakukannya di rumahmu, mempraktekkannya di rumahmu dengan menggunakan gelas-gelas yang kamu isi dengan jumlah air yang berbeda. Tentu saja bentuk gelasnya, ukuran gelasnya harus sama agar nanti iramanya atau bunyinya juga akan berimbang tentunya. Setelah bermain alat musik, mereka bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Ya, jadi ibu rasa anak-anak ibu juga sudah tahu seperti apa lagu Hari Sudah Siang. Tapi kita akan cobakan nyanyikan bersama-sama. Anak-anak bisa mengikuti ibu nyanyi bersama-sama. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ini kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Nah, anak-anak bisa mencobakannya di rumah, bernyanyi bersama kakakmu, adikmu, atau bersama teman-temanmu tentunya. Ya, tapi nanti di video pembelajaran ibu akan juga putarkan lagunya supaya anak-anak bisa lebih mendengarkan lebih baik, kemudian juga bisa mengikuti dengan baik. Jika ada tugas nanti pada video pembelajaran, anak-anak ibu kerjakan sendiri ya, dengan kemampuan anak-anak ibu sendiri. Tapi jika anak-anak tidak mengerti, boleh bertanya pada ayah ibumu, kakakmu, saudaramu, atau siapapun yang ada di sekitarmu, atau kepada bapak dan ibu gurumu. Tapi tetaplah dengan mengerjakannya sendiri. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang ibu buatkan supaya anak-anak ibu lebih paham, lebih mengerti tentang materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita saksikan sama-sama. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 3 dan 4. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Tuliskanlah permainan yang bisa dilakukan pada siang hari. Kamu tuliskan permainan yang biasa kamu mainkan. Ayo berlatih. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan, banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Nah, kamu perhatikan gambarnya. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni.
Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Pertama, berapa panjang tali sepatumu? Gunakanlah jengkalmu untuk mengukurnya. Kemudian, gunakanlah pulpen untuk mengukurnya. Kedua, berapa panjang ikat pinggang milik ayahmu? Kamu ukur dengan menggunakan jengkalmu, kemudian ukur kembali dengan menggunakan pensil. Ketiga, berapa panjang lengan kanan ibumu? Gunakanlah pensil untuk mengukurnya, kemudian gunakanlah jengkalmu untuk mengukurnya. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari, kita pun harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, warna putihnya melambangkan kebenaran. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Apa lambang sila kelima Pancasila? Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Pembelajaran 4. Pagi ini matahari bersinar cerah. Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka akan bermain di kolam renang. Tubuh akan terasa makin segar. Benny mengganti pakaiannya. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Benny berdiri di dalam kolam. Benny mencoba membungkuk. Kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, dan 3. Salinlah dengan huruf tegak bersambung. Kata cerah, matahari bersinar cerah hari ini. Kamu buat kata-kata dengan menggunakan kata cerah, kemudian kamu tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Kata-kata udara, terbit, dan terbenam. Buatlah kalimatnya dan tulis dengan tegak bersambung. Selesai bermain di kolam renang, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Bermain musik menggunakan gelas dan air. Edo mengatur gelas berjejer. Kemudian Edo mengisi gelas dengan jumlah air berbeda. Edo memukul gelas yang diisi air menggunakan sendok. Pertama, Edo memukul gelas yang diisi air penuh. Lalu Edo memukul gelas yang diisi air sedikit. Dari gelas dan air akan terdengar nada-nada. Ada nada tinggi, ada nada rendah. Ayo bernyanyi. Lagu Hari Sudah Siang, ciptaan NN. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan video pembelajarannya? Kamu sudah simak dengan baik-baik? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sudah paham materi pembelajaran kita hari ini, karena sudah menyaksikan video pembelajarannya, sudah mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Kita juga sudah belajar bernyanyi bersama-sama. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Kemudian ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ibu semua, menggunakanlah masker jika kamu pergi keluar rumah. Rajinlah mencuci tanganmu dengan sabun dan air yang mengalir tentunya. Atau jika anak-anak bepergian, gunakanlah hand sanitizer atau tisu basah agar tanganmu tetap terjaga kebersihannya dari virus dan kuman penyakit.
Jika ada kerumunan orang ramai, anak-anak ibu jangan datang ke sana, menghindarlah dari kerumunan orang ramai. Berdirilah dengan jarak yang teratur, duduklah dengan jarak yang teratur, buatlah jarak dengan orang saat berbicara untuk melindungi diri anak-anak ibu semua. Jika anak-anak ingin berolahraga di luar rumah, tentu saja, tapi gunakanlah maskermu, jangan lepaskan maskermu tentunya. Setelah kembali ke rumah, cucilah tanganmu dengan sabun dan air mengalir. Kemudian anak-anak ibu juga harus mau makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Makanan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu dan tempe, kemudian sayur dan buah-buahan. Kalau biasanya tidak suka makan sayur dan buah-buahan, sekarang harus mau makan sayur dan buah-buahan. Dan juga minumlah susu dan istirahat yang cukup. Jika tidak ada kepentingan atau urusan yang penting untuk anak-anak ibu keluar, tetaplah di rumah saja, ya, belajarlah di rumah. Untuk yang belum bisa membaca, berlatihlah membaca terus agar kamu bisa lancar membaca seperti teman-temanmu yang sudah lancar. Kemudian sudah lancar membaca, tentu saja harus tetap berlatih membaca agar bacaanmu lebih lancar, kemudian juga ilmumu lebih banyak karena kamu lebih sering membaca. Kamu bisa membaca buku cerita, komik, majalah, koran, dan buku pelajaran tentunya. Jika tidak ada kepentingan yang sangat kamu bisa lakukan di rumah, kamu bisa menonton TV juga, karena di dalam TV, dalam siaran TV terdapat pembelajaran juga. Atau anak ibu membantu ayah dan ibu di rumah, merapikan kamarmu tentunya sambil belajar menghitung benda-benda yang ada di dalam rumahmu. Akhirnya ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, karena ibu tahu anak-anak ibu semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.